Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sedangkan benua yang jauh lebih besar lagi dan juga merupakan benua terbesar di alam 4000 besar adalah benua Tahaimu. Di benua Tahaimu, praktisi yang terkuat memiliki ranah kaisar langit keabadian tahap akhir, dan praktisi yang memiliki ranah tersebut juga tidak banyak, namun belum bisa diprediksi jumlahnya, karena di benua Tahaimu memiliki banyak sekte dan klan kuno serta misterius yang bersembunyi serta tidak pernah menunjukkan eksistensi mereka di dunia luar. Namun bagi Chen Wen, hanya memiliki ranah kaisar langit keabadian tahap ke-6 saja sudah merupakan anugerah, karena dia merasa akan menetap di benua Fianxing. Jadi dengan memiliki ranah kaisar langit keabadian tahap ke-6, dia akan menjadi praktisi terkuat di benua Fianxing. Dengan begitu, dia sudah mampu melindungi orang-orang yang dicintainya di dunia luar. Selama 3 bulan penuh, Chen Wen terbang bersama Xin Tiao. Mereka juga selalu berhenti dan beristirahat kalau sudah lelah. Beberapa kota dan desa mereka lewati tanpa singgah, karena Chen Wen ingin langsung menuju pusat benua Fianxing. Namun, biarpun telah 3 bulan penuh mereka melesat dengan kecepatan penuh, mereka masih setengah perjalanan menuju pusat benua Fianxing. Hari ini keduanya turun menuju sebuah hutan yang sangat lebat dan juga sangat luas. Chen Wen yang dari langit melihat ada energi spiritual yang sangat kaya terpendam di dalam perut sebuah bukit. Energi spiritual tersebut disegel oleh sebuah segel yang sangat kuat, serta kokoh, sehingga bagi praktisi yang melewati hutan ini, tidak akan merasakan energi tersebut. Sedangkan Chen Wen yang hampir setiap saat selalu mengaktifkan mata ilahinya dapat melihat keanehan ini. Kakak Xin Tiao, kita turun di bukit tersebut. Aku merasakan adanya keanehan di bukit itu. Chen Wen menunjukkan sebuah bukit kepada Xin Tiao, agar mereka turun di puncak bukit itu. Keduanya pun turun dan menjejakkan kaki mereka di puncak bukit. Chen Wen memperhatikan sekeliling puncak bukit yang dipenuhi oleh banyak tanaman spiritual langka. Sungguh luar biasa, tempat ini penuh dengan tanaman spiritual yang sangat langka. Itu artinya di sini pasti menyimpan sesuatu yang sangat baik. Namun baru saja Chen Wen bergumam dan mengagumi tanaman spiritual yang ada di puncak bukit ini, tiba-tiba terdengar suara raungan hewan iblis. Bukit yang dipijak oleh Chen Wen serta Xin Tiao pun bergetar kuat, tampaknya puncak bukit ini dijaga oleh hewan iblis tingkat tinggi. Menurut pendapat Chen Wen, hewan iblis yang menjaga puncak bukit ini adalah sebagai penjaga tanaman spiritual. Kakak Xin Tiao, hati-hatilah. Sepertinya bukit ini dijaga oleh hewan iblis yang sangat kuat. Dari gerengan itu, Chen Wen bisa merasakan kekuatan hewan iblis itu telah setara dengan ranah kaisar langit tahap ketiga. Namun kekuatan fisik hewan iblis yang berbentuk seperti terenggiling itu mampu menahan serangan ranah kaisar langit keabadian tahap ke-6. Xin Tiao langsung menjadi serius, apalagi dia pun mampu merasakan kekuatan dari makhluk itu. Chen Wen melambaikan tangannya dan beberapa bawahannya yang telah memiliki ranah setara kaisar langit keabadian tahap ke-5 pun keluar. Jumlah mereka ada 3 orang dengan wujud manusia. Kalian bersiaplah, ada hewan iblis yang sangat kuat sedang menuju kemari. Semua bawaan Chen Wen menatap ke kaki bukit. Di sana terlihat hewan terenggiling yang memiliki tubuh sangat besar sedang merangkak naik ke atas bukit. Tubuh hewan iblis itu dilapisi oleh sisik-sisik yang sangat tebal serta sangat rapat. Tinggi hewan itu tidak kurang dari 15 meter dengan panjang hampir 40 meter sampai ujung ekornya. Ini hewan iblis terenggiling sisik lapis baja ranahnya memang tidak terlalu kuat, namun kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Tuan muda berdiri di pinggir saja, biarkan kami yang mengurusnya untuk Tuan muda. Itu adalah Kim Kau yang berkata kepada Chen Wen. Kali ini Kim Kau yang telah memiliki kekuatan setara ranah kaisar langit keabadian, jadi dia bertekad untuk menjadi pelindung Chen Wen.
Chen Wen yang tidak peduli dengan hewan iblis jenis terenggiling sisik lapis baja hanya menganggukkan kepalanya dengan ringan, karena saat ini pikiran Chen Wen sedang sibuk memikirkan apa yang tersembunyi di dalam perut bukit ini. Kembali Chen Wen mengaktifkan mata ilahinya untuk melihat kedalaman bukit. Ternyata di sini terdapat inti batu 4000 besar. Chen Wen yang sedang mengagumi apa yang terkandung di dalam perut bukit ini tidak merasa terganggu dengan suara dentuman dari pertarungan antara tiga bawahannya dengan terenggiling sisik baja. Namun sebelum mengambil apa yang terkandung di dalam perut bukit, Chen Wen melambaikan tangannya dan seluruh tanaman spiritual yang ada langsung terserap ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, Kim Kao, kalian bertarunglah di bawah bukit, usahakan jangan merusak bukit ini. Chen Wen memerintahkan Kim Kao melalui segel jiwanya, sehingga Kim Kao mampu mendengar perintah Chen Wen. Baik Tuan Muda. Chen Wen lalu membuat segel tangan di puncak bukit ini, sebuah segel tangan yang rumit pun tercipta dan segel tersebut lalu terlempar di depan Chen Wen. Segel yang menyentuh sesuatu tiba-tiba menimbulkan suara berderit yang sangat kuat, hingga menggetarkan puncak bukit. Beberapa saat kemudian, tampak muncul dari kekosongan, sebuah lubang menurun dari tengah-tengah puncak bukit, memasuki perut bukit. Kakak Xin Tiao, kakak tunggulah di pintu ini, jangan biarkan siapapun masuk ke dalam, dan juga pesankan kepada yang lain, setelah mereka membereskan hewan iblis itu, tolong sekalian perintahkan mereka untuk berjaga di sini bersama kakak Xin Tiao. Baiklah Tuan Muda. Aku akan menunggu di sini dan pesan Tuan Muda akan ku sampaikan kepada mereka. Chen Wen pun membalikkan tubuhnya dan berjalan menuruni lorong yang muncul. Lorong ini tadinya ditutupi oleh sebuah formasi. Chen Wen tadi menggunakan segel tangan menghancurkan formasi ilusi yang menutupi lorong ini. Sampai beberapa jam, Chen Wen menuruni tangga menuju ke bawah bukit. Chen Wen juga harus beberapa kali berhenti untuk menghancurkan banyak formasi yang menutupi tempat ini. Akhirnya, Chen Wen berhenti tepat di sebuah dinding lorong. Dinding inilah akhir dari lorong rahasia. Kembali Chen Wen membuat segel tangan, dan melemparkannya ke dinding hitam dari lorong tersebut. Formasi penutup dari dinding hitam itu pun hancur dan kembali terlihat sebuah pintu dengan daun pintu yang terbuat dari giok es. Chen Wen menggunakan tangannya mendorong pintu tersebut dan di sanalah terlihat sangat amat banyak, bagaikan sebuah bukit kecil batu inti 4000 besar. Batu yang mengandung energi spiritual 4000 besar ini bukan seperti batu spiritual 4000 besar. Batu ini jauh lebih murni dibandingkan dengan batu spiritual 4000 besar kualitas tinggi sekalipun. Hampir semuanya, langsung Chen Wen masukkan ke dalam dunia cincin, sedangkan sisanya yang sedikit dibiarkan saja begitu. Kemudian, Chen Wen membuat sebuah formasi ruang dan waktu, yang memiliki perbedaan waktu 1 hari di luar formasi, sama dengan 1 tahun di dalam formasi. Kemudian Chen Wen duduk bersila di depan tumpukan batu inti 4000 besar. Karena di sini penuh dengan energi spiritual yang sangat murni, Chen Wen tidak menyia-nyiakan sumber daya kultivasi ini. Chen Wen langsung menjalankan seni kultivasi menuju alam keabadian, dan menyerap energi spiritual yang sangat murni ini. Tampak dengan mata biasa, untaian energi spiritual berwarna biru yang sangat murni itu terserap ke dalam tubuh Chen Wen dengan gila-gilaan. Selama 1 hari di dunia luar, Chen Wen berkultivasi di dalam formasi ruang dan waktu yang dibuatnya, hingga batu yang mengandung energi spiritual yang sangat murni habis terserap ke dalam tubuhnya. Kini Chen Wen telah menerobos tahapan kultivasinya menjadi ranah kaisar langit keabadian tahap ketiga. Hari ini Chen Wen membuka matanya dan terlihat pupil mata Chen Wen terdapat gelang yang berwarna keemasan serta di garis gelang tersebut terdapat 8 titik hitam memancarkan cahaya yang sangat halus. Sangat bagus. Kali ini harta yang kudapatkan akan dapat membantuku serta membantu bawahanku menjadi lebih kuat. Chen Wen sengaja tidak terus-menerus menerobos menggunakan batu yang penuh dengan energi spiritual murni itu, karena tubuh fisiknya yang sudah tidak mampu menanggung energi yang besar lagi. Chen Wen berdiri dan melambaikan tangannya membubarkan formasi ruang dan waktunya. Kemudian dia melihat sekelilingnya dan di sana terdapat lumayan banyak batu spiritual 4000 besar.
Batu spiritual 4000 besar ini sudah tidak terlalu berguna untukku, tapi batu ini masih berguna untuk bawahanku dan juga sebagai alat pertukaran barang. Chen Wen melambaikan tangannya dan menyerap semua batu spiritual 4000 besar masuk ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah semuanya selesai, Chen Wen melihat sekelilingnya telah kosong, dia pun keluar dari tempat itu. Tuan muda, Anda telah keluar. Kim Kao yang merasakan kedatangan Chen Wen langsung membungkuk dan memberi hormat serta menyapanya, begitu juga yang lainnya segera menyapa Chen Wen. Kalian berkultivasilah, aku mendapatkan harta langka untuk kalian berkultivasi, tingkatkan kekuatan kalian, karena aku memerlukan pasukan yang kuat di masa depan. Baik Tuan Muda. Chen Wenen memasukkan semuanya ke dalam dunia cincin, termasuk Xin Tiao, lalu Chen Wen mengeluarkan Phoenix. Chen Wen tidak terlalu memikirkan bawahannya yang tinggal di dalam dunia jiwanya, karena mereka semua pasti akan mendapatkan kekuatan seiring ranah Chen Wen yang meningkat, karena di dalam dunia jiwa akan penuh dengan energi spiritual yang akan diserap oleh semua bawahannya. Bahkan kandungan energi spiritual yang ada di dalam dunia jiwa bisa membuat bawahan Chen Wen memiliki kekuatan lebih tinggi dari Chen Wen sendiri. Tuan muda, kita mau kemana? Kita pergi menuju timur lagi, karena aku merasakan energi spiritual yang kaya yang berasal dari timur. Baik Tuan muda. Chen Wen langsung melompat ke atas punggung burung Phoenix yang sangat lega itu dengan tenang. Phoenix terbang tanpa bertanya lagi menuju ke timur dengan kecepatan penuh, karena jarak yang akan ditempuh masih sangat jauh. Di ibu kota benua Fianxing terdapat 2 klan dan 3 sekte yang memiliki kekuatan setara dan juga merupakan pondasi penguasa benua Fianxing. Mereka adalah sekte Mawar Hitam yang dikepalai oleh seorang matriark, dengan ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-6. Sekte Samudra Awan yang dikepalai oleh seorang patriark dengan ranah yang sama dengan matriark Sekte Mawar Hitam. Kemudian Sekte Langit Biru dan juga 2 klan yaitu klan Wu serta klan Murong, semua patriark dan matriark klan serta sekte setara kekuatannya. Sedangkan penguasa di pusat benua Fianxing adalah seorang penguasa bernama Wong Xirong. Wong Xirong memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap ke-6, namun dia lebih kuat dari para patriark dan matriark sekte dan klan, karena penguasa Wong Xirong ini memiliki seni bela diri yang jauh lebih kuat dan juga tahapannya hanya tinggal setengah langkah lagi menuju ke tahap 7. Lagi pula, penguasa Wong Xirong adalah seorang penguasa yang tidak arogan dan juga selalu menghargai para patriark dan matriark sekte serta klan. Sehingga para patriark dan matriark sekte dan klan tidak berani berusaha merebut kekuasaan dari penguasa Wong Xirong. Namun para patriark dan matriark dari semua sekte dan klan selalu tidak akur, murid-murid mereka selalu bentrok untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Chen Wen yang baru saja melesat selama 1 bulan lagi dari tempatnya mendapatkan harta tiba di sebuah hutan yang tidak terlalu luas, namun dari atas langit, Chen Wen melihat keanehan di daratan. Di sana Chen Wen melihat ratusan juta ras manusia sedang berkumpul. Di bagian pinggiran dari kumpulan manusia, Chen Wen melihat banyak pertarungan dan juga kekacauan. Mereka semua menghadap ke sebuah arah, yang mana di sana terdapat 4 tiang raksasa yang berdiri kokoh. Apa yang mereka lakukan di sana? Phoenix, kamu masuklah ke dalam dunia jiwa dan berkultivasilah. Aku akan menyelidiki apa yang terjadi di bawah. Baik Tuan Muda. Chen Wen sangat penasaran dengan apa yang dilihatnya dari atas langit. Dia pun turun di tempat yang agak berjauhan dengan kelompok tersebut. Ternyata jarak puluhan kilometer dari pusat berkumpulnya orang-orang, terdapat banyak praktisi yang juga berdiri di sana. Sepertinya mereka menunggu sesuatu. Mereka ada yang berkelompok dan ada juga yang menyendiri. Di sana ada wanita tua dan muda juga pemuda dan orang tua. Chen Wen melihat salah satu kelompok yang terdiri dari sepasang pemuda yang tampaknya berpenampilan sangat sederhana. Permisi teman, bolehkah aku tahu ada apakah di sini? Pria muda dan wanita muda itu membalikan tubuh mereka dan melihat Chen Wen berdiri tidak jauh dari mereka. Wajah kedua orang ini cukup ramah, namun ketika mendengar pertanyaan Chen Wen,
keduanya malah berpandang-pandangan dengan ekspresi heran, lalu kembali menatap Chen Wen dan memperhatikan penampilannya. Akhirnya pria yang Chen Wen taksir umurnya sekitar 40-an itu berkata sambil mendesah. "Saudara, apakah kamu bukan berasal dari ibu kota Fianxing?" "Yah, aku berasal dari sebuah kota kecil yang bernama kota Yangho di benua Guangji." Mendengar kata-kata Chen Wen, kedua orang di depannya tampak bingung, karena mereka memang tidak mengetahui di mana adanya benua Guangji. Benua Guangji, maaf saudaraku, kami tidak tahu di manakah benua Guangji itu, kalau boleh tahu di bagian manakah itu. Kali ini gantian Chen Wen yang bingung, karena orang-orang benua Fianxing tidak tahu benua Guangji itu, benua Guangji di bagian barat benua Fianxing, dan masih jauh lagi, kira-kira memakan waktu selama 1 tahun perjalanan menuju ke bena tersebut. Hanya itu yang bisa kedua orang di depan Chen Wen jawab. Kemudian, wanita yang bersama pria itu berkata, "Teman muda, kami semua berkumpul di sini karena ada peristiwa 1000 tahun sekali terbukanya sebuah reruntuhan kuno, dan kami semua berharap untuk masuk ke sana." Mendengar itu, Chen Wen sedikit tertarik, karena biasanya di sebuah reruntuhan kuno, pasti terdapat harta yang bagus. "Kalau boleh aku tahu, apakah ada persyaratan khusus untuk memasuki reruntuhan itu?" Di mata kedua orang di depan Chen Wen ini, mereka melihat Chen Wen hanya memiliki ranah keabadian surgawi tahap awal, dan mereka tampak sedikit meremehkan Chen Wen, karena mereka berdua telah memiliki ranah keabadian surgawi tahap ke-6. Bahkan dengan ranah itu, mereka berdua masih dianggap lemah, apalagi Chen Wen, sehingga kedua orang itu mengerutkan dahi mereka. Pemuda itu berkata, "Teman muda, bukan kami meremehkan kamu, namun dengan basis kultivasimu saat ini, bila kamu ingin memasuki reruntuhan itu, kamu pasti akan tewas, karena di dalam reruntuhan itu terdapat banyak bahaya, dan juga hewan iblis yang memiliki kekuatan setara dengan ranah kaisar langit keabadian tahap awal dan tahap kedua. Namun di dalam sana mengandung harta yang sangat melimpah, sedangkan kami saja yang memiliki basis kultivasi jauh lebih tinggi dari Anda masih ragu untuk memasukinya. Kami datang hanya sekalian melihat keramaian saja." Penjelasan pemuda itu membuat Chen Wen menjadi bersemangat, karena mendengar adanya harta karun. "Kalau boleh aku tahu, kenapa kalian banyak yang berkumpul di sini, dan di mana adanya pintu masuk reruntuhan itu?" "Sebenarnya, portal masuk reruntuhan itu berada di sebelah tenggara sana, namun karena kami berasal dari klan kecil, kami tidak memiliki kualifikasi berdiri di dekat pintu masuk reruntuhan itu, tapi setelah nanti para murid klan utama dan sekte utama masuk, baru kami yang di pinggiran boleh masuk, dan syarat untuk masuk ke sana adalah para generasi yang belum mencapai umur 100 tahun. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Apakah kalian berniat untuk masuk? Kami belum bertanya, boleh masuk atau tidaknya kepada tetua klan kami, karena menurut mereka, kami masih belum memenuhi syarat. Kalau boleh aku tahu, kapan waktu terbukanya pintu menuju reruntuhan kuno itu? Itu, menurut tetua klan kami, adalah nanti sore, pintu menuju reruntuhan kuno akan terbuka. Chen Wen menganggukkan kepalanya tanda mengerti, namun dia menatap kedua orang di depannya dan sedikit menyayangkan ranah kedua orang di depannya sangat rendah. Jadi mereka memang tidak memenuhi syarat masuk ke dalam reruntuhan kuno itu, karena kalau keduanya masuk, itu sama saja dengan mengantar nyawa keduanya ke dalam mulut buaya. Baiklah kalau begitu, aku sangat berterima kasih atas penjelasan Anda berdua, aku mohon pamit. Chen Wen pun meninggalkan kedua pemuda-pemudi itu dan berjalan mendekati keramaian menuju portal reruntuhan kuno. Pemuda itu masih ranah keabadian surgawi tahap awal malah nekat mau masuk ke dalam reruntuhan kuno. Apakah pemuda itu akan mengantar nyawanya dengan sia-sia? Terdengar suara bertanya dan penasaran dari wanita itu, lalu yang pria pun berkata, "Terserah dia saja, karena kita telah memperingatinya, namun dia sepertinya tidak peduli dengan hidupnya, apa yang bisa kita perbuat? Baiklah, mari kita berkumpul dengan anggota klan kita lainnya." Chen Wen yang berjalan menuju tempat berkumpulnya lautan manusia dengan perlahan-lahan, sambil menunggu terbukanya reruntuhan kuno itu.
Konon katanya, reruntuhan kuno ini berasal dari era purba. Reruntuhan kuno ini milik sebuah sekte ternama di masanya. Sekte ini bernama Sekte Sembilan Dewa, karena pendiri sekte ini adalah 9 praktisi yang memiliki ranah kaisar keabadian tahap akhir dan setengah langkah lagi menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Namun karena sekte ini sangat arogan dan juga tidak memandang sekte kuat lain dan klan kuat lainnya, karena memang Sekte Sembilan Dewa merupakan sekte terkuat tanpa tanding di zamannya, sehingga mereka selalu arogan dan menganggap semua sekte dan klan yang ada adalah semut belaka, hingga pada suatu waktu, mereka menyinggung hampir semua sekte dan klan yang ada di benua Fiansing, yang akhirnya membuat semua sekte dan klan yang ada sepakat bekerja sama untuk menghancurkan Sekte Sembilan Dewa. Karena diserang oleh miliaran pasukan gabungan sekte dan klan, akhirnya Sekte Sembilan Dewa hancur. Namun sebelum semuanya hancur, salah satu pendiri sekte yang merupakan ahli formasi, mengaktifkan sebuah formasi ciptaannya, yaitu menghilangkan seluruh sekte yang hanya tinggal reruntuhan itu dari dunia nyata, serta membawa semua harta yang ada di Sekte Sembilan Dewa itu. Namun, setelah beribu-ribu tahun kemudian, reruntuhan kuno itu akhirnya ditemukan oleh salah satu praktisi yang ada di benua Fiansing. Tapi orang tersebut tidak bisa memasukinya, karena dia telah berumur lebih dari 100 tahun, akhirnya dia pun memberi kabar kepada para kerabatnya yang berumur di bawah 100 tahun untuk memasuki reruntuhan kuno itu. Dan mulai dari itu, akhirnya reruntuhan ini menjadi terkenal dan diketahui oleh banyak kekuatan utama di benua Fiansing, hingga sekarang. Chen Wen dan ratusan juta orang masih setia menunggu terbukanya portal menuju reruntuhan kuno milik Sekte Sembilan Dewa. Karena waktu terbukanya portal menuju reruntuhan itu adalah sore hari, akhirnya Chen Wen melesat ke sebatang cabang pohon raksasa dan duduk santai di atas dahan pohon itu, sambil menatap 4 tiang raksasa yang berdiri kokoh menjuang ke langit. Chen Wen sangat santai dan sangat percaya diri dengan kemampuannya saat ini yang telah memiliki ranah kaisar langit keabadian tahap ketiga. Dia merasa sudah tidak memiliki saingan lagi, karena yang boleh masuk ke dalam reruntuhan ini hanyalah generasi muda yang belum berumur di atas 100 tahun, bahkan bila generasi tuanya pun boleh masuk. Chen Wen masih percaya diri, karena dengan ranahnya saat ini, bila dia mengaktifkan konstitusi tubuh sempurnanya, Chen Wen yakin dapat mengalahkan praktisi di ranah kaisar langit keabadian tahap 6 biasa. Namun kalau menghadapi sang penguasa benua Fiansing, Chen Wen masih merasa belum mampu mengalahkannya. Walaupun Chen Wen mengeluarkan semua kartu trufnya sekalipun, dia masih merasa tidak mampu. Bagaimanapun juga, ranah asli Chen Wen hanyalah di tahap ketiga, tapi bila Chen Wen bisa menerobos ke tahap keempat, maka keyakinannya untuk mengalahkan tahap keenam yang terkuat sekalipun, karena di tahap keempat, Chen Wen sudah mampu mengalahkan tahap ketujuh biasa. Saat ini, Chen Wen menatap keempat tiang raksasa di kejauhan menggunakan mata ilahinya. Sepertinya pintu itu sudah hampir terbuka, fluktuasi energi di sekitaran tiang raksasa itu sepertinya mulai sedikit bergejolak. Chen Wen mampu melihat gejolak energi di tiang raksasa itu karena menggunakan mata ilahinya, tapi bagi praktisi yang tidak memiliki mata ilahi, mereka tidak akan tahu adanya gejolak energi yang mulai terjadi di dekat tiang raksasa tersebut. Namun, baru saja Chen Wen berniat memeriksa pintu portal menuju reruntuhan kuno, tiba-tiba, di tengah-tengah 4 tiang raksasa, muncul sebuah mata raksasa berwarna biru menatap Chen Wen dengan tatapan yang seakan-akan sangat marah. Buru-buru Chen Wen menonaktifkan mata ilahinya dan dahinya menjadi basah oleh keluarnya keringat dingin. Apa itu? Kenapa tidak ada satupun orang yang menyadari keberadaan mata raksasa itu? Sungguh mata yang mengerikan. Chen Wen merasa sangat terancam dengan tatapan mata berwarna biru raksasa itu, karena mata itu seolah-olah memancarkan aura kuno yang sangat agung. Setelah mata ilahinya dinonaktifkan, mata raksasa berwarna biru pun menghilang dari pandangannya. Mata raksasa itu hanya terlihat oleh Chen Wen, karena Chen Wen memiliki mata ilahi. Sedangkan praktisi lainnya tidak bisa melihat mata raksasa berwarna biru tadi. Ternyata betul perkiraan Chen Wen,
hanya dalam tempo waktu 2 jam kemudian, 4 tiang raksasa bergetar sangat kuat, hingga menyebabkan daerah dengan radius ratusan kilometer bergetar bagaikan terkena gempa tektonik. Suara-suara getaran tersebut terdengar sangat kuat, namun, mata semua praktisi muda yang menatap 4 tiang raksasa malah bersemangat. Di barisan terdepan yang paling dekat dengan 4 tiang raksasa terdapat ratusan kelompok kultivator muda yang berasal dari keluarga penguasa Wong Sirong. Sedangkan di barisan kedua yang mengelilingi 4 tiang raksasa yang berjumlah puluhan juta praktisi muda berasal dari 5 kekuatan utama benua Fiansing. Mereka adalah dari Sekte Mawar Hitam, Sekte Samudra Awan, dan Sekte Langit Biru. Sedangkan anggota 2 klan utama yaitu klan Wu dan klan Murong juga ikut berbaur menjadi satu dengan anggota muda 3 sekte utama. Namun biarpun mereka berbaur, tetapi sikap setiap anggota sekte dan klan selalu bermusuhan. Tapi di depan 4 tiang raksasa, mereka semua menahan kebencian mereka, karena mereka bisa melampiaskan kebencian mereka ketika mereka telah masuk ke dalam reruntuhan kuno. Chen Wen juga bisa merasakan aura kebencian yang membumbung ke angkasa, hingga sangat pekat. Sepertinya mereka semua bermusuhan dan saling benci, dengan begitu aku mudah memanfaatkan kebencian mereka untuk saling menyerang dan membunuh. Beberapa saat kemudian, di tengah-tengah 4 tiang raksasa, muncul cahaya warna-warni yang sangat menyilaukan mata yang memancar sampai jutaan meter. Tapi cahaya itu hanya memancar beberapa detik. Setelahnya, tampak di tengah-tengah 4 tiang raksasa, muncul sebuah pintu portal yang sangat besar. Dengan lebar 100 meter dan tinggi 200 meter, pintu itu terbuka tanpa ada daun pintu dan dari dalamnya menyebar energi spiritual yang terasa sangat kuno. Semua praktisi muda yang berumur di bawah 100 tahun yang ada di sana langsung bergemuruh dan berteriak penuh semangat. Semuanya pun melesat masuk ke dalam. Yang pertama masuk adalah anggota keluarga penguasa benua Fiansing, yang disusul oleh para generasi muda sekte dan klan. Setelah sekte dan klan utama masuk, barulah para anggota sekte dan klan tingkat 2 memasuki pintu raksasa. Setelah itu baru klan dan sekte kecil ikut masuk yang disusul para praktisi mandiri. Begitu juga Chen Wen, dia melesat masuk ke dalam portal bersama ratusan ribu praktisi mandiri. Chen Wen dilemparkan ke sebuah bukit yang tampak gersang. Ternyata siapapun yang masuk ke dalamnya akan dicampakkan secara acak di dalam reruntuhan ini. Chen Wen menyebar persepsi jiwanya sampai jauh untuk mencari keberuntungan, namun baru saja persepsi jiwanya akan menyebar tiba-tiba terdengar suara raungan di sebelah belakangnya. Jarak antara hewan iblis berjenis beruang itu tidak terlalu jauh dengan Chen Wen. Namun karena Chen Wen baru masuk dan belum melihat ke sekelilingnya membuat Chen Wen kurang waspada, sehingga suara dari beruang iblis itu membuat seluruh kulit di tubuh Chen Wen menjadi merinding. Dasar hewan keparat, kamu telah mengagetkanku. Tanpa basa-basi, Chen Wen langsung bersiap menyerang, karena Chen Wen dapat melihat kekuatan beruang iblis ini memiliki kekuatan setara ranah keabadian surgawi tahap ke-8. Tapak naga api. Seberkas energi yang berbentuk tapak naga raksasa yang dibungkus oleh api yang membara langsung melesat menghantam beruang iblis tersebut. Beruang iblis yang melihat tapak raksasa berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bertahan. Ekspresi beruang itu penuh dengan rasa panik dan ketidakmampuan serta penyesalan. Dia tidak menyangka, manusia yang terlihat hanya memiliki ranah keabadan surgawi tahap akhir mampu mengeluarkan seni bela diri yang sangat mengerikan. Manusia, tolong maafkan aku. Chen Wen seolah-olah tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh buruan itu, karena dia merasa sangat marah karena dia dikejutkan oleh suara raungan beruang iblis tersebut. Semua pertahanan terkuat beruang itu tidak ada artinya di depan serangan tapak naga api dari Chen Wen, karena perbedaan ranah mereka terlalu jauh. Sepasang cakar dari sang beruang iblis dihantamkan ke arah tapak api. Tapi semua serangan beruang seperti kertas tipis di hadapan serangan Chen Wen, hingga hancur dan menghantam beruang itu, menjadikannya daging bakso. Hanya hewan iblis tingkat rendah berani mengejutkanku, sialan. Chen Wen bahkan tidak melihat inti hewannya, karena bagi dia dan para bawahannya,
inti hewan iblis tahap setara ranah keabadian surgawi sudah tidak ada artinya lagi. Chen Wen mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat tersebut menggunakan mata ilahinya. Ternyata di sana pusat reruntuhannya. Aku harus ke sana, karena hanya di sanalah aku merasakan energi spiritual yang sangat kuno berasal. Chen Wen melompat menuju ke arah pusat reruntuhan. Aduh, sialan. Ternyata di sini terdapat tekanan yang melarang terbang. Chen Wen terjatuh ke bawah dan mengumpat, karena ketika dia melompat berusaha terbang menuju pusat reruntuhan ternyata ada formasi yang menahan semua orang untuk terbang. Terpaksa Chen Wen menggunakan kecepatan larinya dengan seni pergerakan bintang secara ekstrim. Biarpun Chen Wen tidak bisa terbang, namun kecepatan seni pergerakan bintangnya bukanlah seni pergerakan rendahan. Kecepatannya bahkan sedikit lebih unggul daripada terbang, namun memakan energi spiritual yang sangat besar, hingga baru saja dia melesat menggunakan pergerakan bintangnya selama beberapa jam. Chen Wen sudah merasa kehabisan energi, seni pergerakan bintang benar-benar boros dalam menyerap energi spiritual. Chen Wen menelan sebutir pil pengembali energi spiritual dan memurnikannya beberapa saat, kemudian dia melanjutkan lagi melesat menuju pusat reruntuhan. Setelah melesat terus-menerus dan meminum pil pengembali energi, akhirnya Chen Wen sampai di pusat reruntuhan. Ternyata di sini sudah terdapat banyak praktisi, dan di beberapa tempat tampak terjadi pertempuran yang sangat ramai, karena bukan saja pertempuran perorangan yang terlihat, bahkan banyak yang bertempur secara berkelompok. Dilihat dari pakaian yang dikenakan para praktisi muda yang bertempur, sepertinya mereka berasal dari sekte utama dan klan utama yang sedang bertempur. Di sana Chen Wen juga melihat ada sebuah kelompok yang tidak tersentuh, mereka adalah kelompok anggota keluarga penguasa Wong Xirong. Kalau kelompok penguasa Wong Xirong terus mencari tanpa gangguan, sepertinya aku akan kalah dalam mengumpulkan harta, aku harus membuat kelompok ini diserang juga. Chen Wen memperhatikan beberapa kelompok yang tidak ikut bertempur. Di sana Chen Wen melihat kelompok yang terdiri dari banyak wanita tidak ikut dalam pertempuran. Sepertinya mereka adalah kelompok dari sekte Mawar Hitam. Ini sangat baik, aku akan membuat mereka bertempur dengan kelompok anggota penguasa. Chen Wen melambaikan tangannya, keluarlah Xiao Kai. Tuan muda, di mana Yi? Kamu jangan terlalu banyak bicara, kamu lihat itu adalah kelompok penguasa. Kamu tandai pemimpinnya dan kamu berubah menjadi pemimpin kelompok itu, lalu kamu serang kelompok yang terdiri dari banyak wanita, kemudian kamu bilang saja kalau kamu berasal dari kelompok penguasa, setelah itu kamu pergi dan mengubah wujudmu menjadi pemimpin kelompok wanita itu, lalu serang kelompok penguasa itu, apakah kamu mengerti? Ini, Tuan muda, kalau aku mengubah wujudku menjadi pria itu, aku masih maklum. Namun kalau aku disuruh jadi wanita, sepertinya sangat canggung. Chen Wen menjadi gemas, karena perkataan Xiao Kai, lalu dia membentaknya. Kamu hanya berubah sebentar, lalu menyerang kelompok penguasa itu dan mengatakan kamu berasal dari kelompok sekte Mawar Hitam. Ingat, pakaian kamu juga harus diubah menjadi seperti mereka. Baiklah Tuan muda, apapun yang membuatmu senang, aku terpaksa melakukannya. Kamu, Chen Wen menjadi marah dan mengangkat tangannya, hingga membuat Xiao Kai berteriak takut sambil memegang kepalanya yang telah benjol. Aduh, jangan Tuan muda, baiklah aku akan pergi. Xiao Kai melesat dan wujudnya langsung berubah menjadi pemimpin anggota keluarga penguasa yang bertubuh penuh dengan kewibawaan dan keagungan. Xiao Kai langsung melesat menuju kelompok wanita dari sekte Mawar Hitam dan tanpa basa-basi langsung menyerang. Mereka, keparat, kamu, ternyata kamu adalah Wong Jin, kamu berani menyerang kami dari sekte Mawar Hitam. Kamu mencari kematian. Saudara-saudara, mari kita serang bersama dan bunuh keponakan penguasa yang tidak kompeten ini. Baik Kak, mari kita serang bersama. Tiba-tiba muncul hujan bunga mawar hitam dari langit dan menghujam ke arah Xiao Kai yang berubah menjadi pemimpin muda kelompok penguasa. Melihat serangan mereka semua,
Xiao Kai yang saat ini memiliki kekuatan transformasi setara dengan keabadian surgawi tahap akhir pun pura-pura melarikan diri menuju arah kelompok penguasa yang berada jauh dari tempat itu. Xiao Kai sangat mudah menghilang dari tempat itu, karena dia memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat dari lawan-lawannya. Kemudian, di tempat persembunyian sementara yang ditemukan Xiao Kai, dia pun berubah menjadi wanita pemimpin kelompok sekte Mawar Hitam. Xiao Kai menatap tubuhnya yang tampak sangat aduhai, karena memang pemimpin muda sekte Mawar Hitam sangat anggun dan cantik. Xiao Kai meremas sendiri dadanya dan merasakan sensasi menyentuh dada wanita. Lumayan juga ini, lain kali aku akan berubah menjadi wanita cantik yang pernah aku temukan, lalu aku akan menyentuh sesuka hatiku. Setelah itu, Xiao Kai sedikit membuka celananya dan melihat isinya. Xiao Kai yang sedang mengagumi bentuk di balik celana yang dibukanya langsung berteriak kesakitan, karena kepalanya dijitak oleh Chen Wen dari belakang. Sialan, kamu rubah mesum, bukannya kamu melakukan apa yang aku perintahkan, malah sekarang kamu menjadi rubah mesum, aduh. Tuan muda, aku hanya melihat dan mengagumi tubuhku sendiri, kenapa Tuan muda mengatakan kalau aku mesum? Sudah, kerjakan apa yang kuperintahkan, jangan lagi kamu berbuat hal yang memalukan seperti tadi, iya. Xiao Kai bersungut-sungut sambil menggerutu pergi melaksanakan apa yang diperintahkan Chen Wei kepadanya. Biarpun dia kesal dan marah namun dia tetap patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Chen Wen. Xiao Kai yang merubah wujudnya menjadi wanita cantik dari sekte Mawar Hitam berjalan cepat di belakang rombongan anggota keluarga penguasa langsung datang menyerang beberapa orang yang lebih lemah. Suara merdu dari wujud penyamaran Xiao Kai mengeluarkan seni bela diri yang dilihat Xiao Kai digunakan oleh ketua kelompok murid sekte Mawar Hitam langsung dipraktekkan oleh Xiao Kai. Kejadian ini termasuk biasa bagi Xiao Kai, karena dengan kekuatan rubah yang telah bertransformasi, Xiao Kai mampu mengeluarkan semua seni bela diri dari ketua kelompok wanita murid sekte Mawar Hitam. Apalagi dia melihatnya dari tempat yang sangat dekat dan juga sempat menyentuh seni bela diri Mawar Hitam. Hujam bunga Mawar Hitam melesat keluar dari telapak tangan Xiao Kai mengarah ke kelompok anggota keluarga penguasa benua Fianxing. Hati-hati! Ketua kelompok anggota keluarga penguasa langsung berteriak memperingati semua anggotanya, namun beberapa anggotanya yang lebih lemah langsung terkena serangan Xiao Kai, hingga menyebabkan mereka lumpuh seketika. Keparat, kamu dari sekte Mawar Hitam sungguh terlalu berani menyerang kelompok kami, apakah kamu menginginkan peperangan antara keluarga penguasa dan sekte Mawar Hitam kalian? Di dalam dunia reruntuhan kuno, kita semua memiliki hak yang setara, bila kalian menjadi sainganku di dalam reruntuhan kuno ini, maka kalian juga akan kuserang tanpa pandang bulu. Dasar kalian kelompok sekte Mawar Hitam sedang mencari mati. Ketua kelompok anggota keluarga penguasa menjadi marah, dia pun memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang Xiao Kai yang sedang menyamar. Mari kita bunuh wanita jalang ini, dan kita habisi semua kelompok sekte Mawar Hitam. Serang! Xiao Kai yang melihat mereka semua sudah emosi, dia pun berpura-pura panik karena diserang orang banyak. Kalian beraninya menyerang secara beramai-ramai. Aku akan mencari anggota kelompokku dan aku akan membunuh kalian semua. Xiao Kai melesat melarikan diri menuju tempat para anggota sekte Mawar Hitam yang tadi mencarintah, dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, hingga beberapa saat kemudian, bayangan Xiao Kai pun sudah tidak terlihat oleh orang-orang dari keluarga penguasa benua Fianxing. Xiao Kai yang telah menghilang, lalu berbelok ke tempat Chen Wen dan mengubah wujudnya menjadi wujud Xiao Kai seperti semula. Bagus, sekarang kamu masuklah ke dalam dunia cincin. Tuan muda, izinkan aku untuk ikut mencari harta karun di sini. Tidak, kamu masuk saja, aku akan mencarinya sendiri saja. Tuan muda, kamu terlalu egois tidak mengajakku ikut mencari harta karun, sialan kamu bocah rubah. Xiao Kai pun menghilang dari tempatnya dan masuk ke dalam dunia cincin. Bukannya Chen Wei tidak mau Xiao Kai menemaninya mencari harta karun, namun dengan kekuatan Xiao Kai yang lemah pasti akan menjadi beban bagi Chen Wen. Chen Wen mengeluarkan Kim Kau dari dunia cincin,
Karena Kim Kao adalah hewan iblis, jadi dia bisa masuk ke dalam reruntuhan kuno ini, dan tidak dibatasi usia. Lain ceritanya bila Kim Kao adalah ras manusia yang telah mencapai usia lebih dari 100 tahun, maka ketika dikeluarkan dari dunia cincin, pasti tubuhnya langsung meledak oleh tekanan formasi pembatas di dalam reruntuhan kuno ini. Tuan muda, Kim Kao, kamu bantu aku mencari harta karun yang terdapat di reruntuhan kuno ini. Chen Wen sudah melupakan apa yang dilakukannya terhadap dua kelompok kuat tadi. Kini Chen Wen fokus mencari harta yang berharga di dalam reruntuhan kuno ini. Karena saingan telah berkurang, Chen Wen menjadi merasa lebih leluasa dan memiliki banyak waktu. Sedangkan dua kelompok yang saling mencari akhirnya bertemu, tanpa basa-basi kedua kelompok tersebut langsung serang menyerang dengan kekuatan penuh. Banyak juga kelompok dari sekte dan klan tingkat 2 dan 3, melihat pertempuran itu dengan ekspresi ketakutan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.